Hi everyone, welcome back to my channel bersama aku Winda Vanessa. So teman-teman, di video aku kali ini seperti judulnya teman-teman pasti tahu, aku mau cerita ke teman-teman mengenai pengalaman aku ketika aku apply visa Amerika. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana tentang pengalaman aku dan juga tentunya untuk proses visa Amerika itu sendiri, teman-teman bisa banget tonton video aku sampai habis. Oke? So ya udah, langsung aja kita mulai videonya dan happy watching. Jadi langsung aja ke cerita pengalaman aku mengenai proses pembuatan visa Amerika. Jadi pada saat itu aku apply visanya itu di bulan September di tahun 2019. Dan pada saat itu suami aku posisinya ada di Amerika, aku di Indonesia gitu. Jadi kita kirim-kiriman dokumen by email ya gitu. Dan di sini juga aku dibantu sama lawyer aku untuk proses pembuatan visa Amerikanya ya guys. Jadi pakai lawyer ini kayak lebih lebih memudahkan kalian gitu dalam melakukan, contohnya kayak proses visa tuh kayak misalnya kayak ada dokumen mungkin yang kalian harus upload tapi kalian kurang ngerti, kalian bisa tanya lawyer kalian, atau mungkin ada beberapa dokumen yang kurang kalian upload, nah nanti nanti lawyer kalian tuh bakalan notice ke kalian gitu. Lawyer tuh bukannya bukannya jaminan kalian bakalan dapet visa kalian secara cepat gitu. Semua membutuhkan proses guys. Jadi yang mempunyai wewenang kalian bakalan mendapatkan visa kalian atau tidak yaitu pihak National Visa Center sendiri begitu. Sini juga aku mau kasih tahu ke teman-teman kayak kalau misalnya kalian nggak pakai lawyer juga nggak apa-apa gitu, karena visa Amerika itu tidak mewajibkan kalian harus pakai lawyer gitu. Sini setiap visa itu beda jenisnya, jadi teman-teman harus make sure ketika kalian sebelum melengkapi data diri dan juga mengisi aplikasi kalian gitu, jenis visa apa yang kalian mau buat gitu, karena kayak visa untuk holiday atau visa buat kerja itu juga udah beda ininya ya, beda jenisnya tuh. Udah aku apply di bulan September, terus abis dari situ aku harus tunggu lagi email dari National Visa Center. Jadi itu kayak semacam untuk step berikutnya yang aku harus lengkapi gitu. Dan pertama kali aku mendapatkan email dari National Visa Center sendiri di tanggal 17 Juni tahun 2020. Jadi teman-teman bisa tahu ya, aku tuh nungguin balasan email tuh dari bulan September tahun 2019 ke bulan Juni tahun 2020. Dan di tanggal 17 Juni itu isi emailnya aku mendapatkan case number invoice. Jadi case number invoice itu fungsinya kalian bisa login di aplikasi Visa Center ya, yang nama aplikasinya itu CEAC atau Consular Electronic Application Center. Nah di aplikasi itu yang kalian bisa lihat progres perkembangan visa kalian kayak gitu. Oke, terus lanjut di tanggal 29 Juni tahun 2020 aku mendapatkan email lagi, dan email tersebut isinya yaitu pemberitahuan konfirmasi dari pihak embassy kalau aplikasi yang aku buat sudah disubmit. Jadi aplikasinya itu yang tadi aku bilang aku buat aplikasi di bulan September tahun 2019 dan aku mendapatkan email lagi di tanggal 14 Juli tahun 2020. Aku mendapatkan email dari National Visa Center dan itu isinya kayak aku ada beberapa dokumen tambahan yang harus aku upload. Dapat email lagi di tanggal 24 Juli, di tanggal 24 Juli di tahun 2020. Itu mereka kayak dari pihak National Visa Center kayak kasih tahu aku agak sedikit bersabar karena proses visa aku ini agak rada ke pending gitu guys, gara-gara pandemi corona. Jadi kurang lebih kayak gitu sih guys, kayak aku
harus nunggu proses berikutnya. Oke, ya udah aku nunggu gitu kan istilahnya. Sampai pada akhirnya di tanggal 10 September ini kayak benar-benar bikin sedih sih. Jadi dari pihak National Visa Center itu mereka bilang mereka nggak kasih janji kapan dari Embassy Jakarta itu bakalan membuka lagi jadwal untuk interview visa gitu. Jadi ya gitu guys, gara-gara pandemik kan, jadi segala macam visa apa yang berurusan dengan visa Amerika tuh ke-pending gitu prosesnya. Ya udah, so jadi aku kayak bener-bener di sini kayak ngedown gitu, tapi bukan hopeless ya, kayak ngedown aja tuh wajar kan istilahnya. Kayak kalian udah nunggu-nunggu gitu kan. Udah setahun kan aku ngurus bulan September 2019, terus di tanggal 10 September di tahun 2020 gitu. Udah setahun dong istilahnya hitungannya. Kayak belum ada kejelasan juga gitu. Itu ngedown banget guys, sumpah gitu. Cuma ya udahlah gitu kan. Aku mikir kayak pasti aku yakin dapat visa aku gitu. Cuma aku sebelumnya aku nggak yakin aku dapatnya itu di tahun 2020 guys, kayak gitu. Jadi intinya gitu guys, di tanggal 10 September tuh memang bener-bener bikin sedih. Kayak aku sedih, lawyerku sedih, suamiku apalagi gitu kan. Kita tahu dari pihak National Visa Center bilang mereka nggak bisa jamin kapan aku mendapatkan jadwal aku untuk bisa medical check up dan juga bisa untuk mendapatkan jadwal untuk interview gitu. Terus kayak suami aku bikin ide kayak yaudah kita ketemu deh yuk di mana gitu kan. Akhirnya kita milih ketemu di Turki karena suami aku nggak bisa masuk Indonesia guys pada saat itu, karena yang aku tahu tuh di perkiraan bulan September di tahun 2020 kemarin kayak orang luar negeri yang bisa masuk Indonesia tuh kalau mereka punya kerjaan di Indonesia, sedangkan suami aku kerjaannya di Amerika bukan di Indonesia gitu. Gimana caranya bisa masuk ke Indonesia gitu kan. Akhirnya ya udah kita ke Turki, dimana Turki itu kayak kita kesana nggak perlu di karantin kan. Ya udah akhirnya kita ketemu di Turki deh, bikin rencana buat ketemu di Turki gitu. Udah pesen, pokoknya nggak lama aku dari tanggal 10 September tuh suami aku udah pesen kayak urusin segala macam visa. Kan ke Turki harus pakai visa ya guys, visa elektrik gitu. Udah urus visa segala macam. Dan guys, ketika semuanya udah settle, aku udah prepare buat perjalanan ke Turki sama suami aku, tiba-tiba di tanggal 20 Oktober kita dapat email dari National Visa Center. Mereka bilang katanya sesegera mungkin aplikasi aku ini bakalan diproses dan tentunya aku bakalan dalam waktu dekat itu dapat jadwal untuk medical check up dan juga jadwal untuk interview. Kayak aku sama suami aku nih kasarnya kayak ini apa sih gitu. Kemarin bilangnya gak janji kapan dalam waktu yang tidak ditentukan. Sekarang bilangnya diusahakan segera mungkin gitu. Cuma ya udah semuanya udah di booking gitu. Akhirnya aku tetap ke Turki kan. Dan guys, namanya rezeki alhamdulillah banget gak kemana ya. Di tanggal 28 Oktober, jadi aku tuh sampai Turki itu tanggal 27, berangkat dari Indo tanggal 26. Di tanggal 28 Oktober aku dapet email dari National Visa Center tentunya, as always, yang selalu aku tunggu-tunggu. Aku udah bisa untuk melakukan medical check up. Guys, kalau kalian udah dapet email dari National Visa Center, kalian udah bisa melakukan medical check up, udah sesegera mungkin kalian buat appointment untuk medical check up. Dan teman-teman, kalau misal teman-teman mau tahu proses dan pengalaman aku ketika aku medical check up visa Amerika, kalian bisa tonton video aku yang udah aku upload. Jadi make sure kalian subscribe channel aku dan kalian cari di video yang sudah aku upload. Itu aku udah ada upload waktu aku proses medical check up, itu aku record ketika aku di rumah sakit teman-teman, jadi bisa lihat real ya ketika medical check up untuk visa Amerika tuh kurang lebih kayak gimana kayak gitu.
Nah guys, ketika kalian sudah dapat email dari National Visa Center, kalian udah bisa melakukan medical check up. Kalian harus booking appointment kalian buat medical check up. Dan guys, di video aku yang tadi aku bilang aku udah upload mengenai pengalaman aku medical check up untuk visa Amerika. Di sana juga udah aku tulis di deskripsi box nomor WhatsApp-nya. Jadi pertama kalian itu WhatsApp dan buat appointment kapan kalian ready untuk medical check up. Di sana aku jelasin untuk berapa biayanya, prosesnya kayak gimana, pokoknya selengkap-lengkapnya aku jelasin di video yang udah aku upload. Dan oke, balik lagi teman-teman ke topik visa aku ya. Nah ya udah, akhirnya aku nunggu sampai aku balik ke Indonesia, baru aku melakukan medical check up untuk visa Amerika. Oh ya, by the way, rumah sakit untuk medical check up Amerika itu di Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke guys, terus ya udah di tanggal 28 tuh kayak kita tuh kayak seneng gitu kan. Akhirnya aku udah bisa melakukan medical check up gitu. Cuma ada hal yang disayangkan kayak kalau memang tahu aku bakalan medical check up dalam waktu dekat gitu di tahun 2020 gitu. Kayaknya aku nggak bakalan mau untuk trip ke Turki gitu karena kayak sumpah pada saat itu juga lagi pandemi juga aku kayak ketar-ketir gitu, takut-takut juga kan, maksudnya kita nggak seleluasa ketika lagi nggak pandemi gitu loh, kalau lagi liburan kemana-mana juga kayak lebih terbatas gitu loh istilahnya. So ya udah disyukurin aja gitu, memang jalannya harus kayak gitu loh istilahnya. Nah guys, jadi ketika kalian sesudah melakukan medical check up, kalian harus nunggu lagi. Kalian bakalan mendapatkan email dari National Visa Center untuk jadwal interview kalian. Dan pada saat itu aku mendapatkan email di tanggal 8 November. Di situ aku mendapatkan email bahwa jadwal interview aku itu di tanggal 3 Desember jam 9.15 di US Embassy yang ada di Jakarta. Seneng banget dong gitu. Kayak pokoknya perasaan tuh campur aduk gitu istilahnya. Seneng pasti, terus juga nervous juga pasti gitu karena bakalan diinterview kan gitu. So ya kayak gitu sih guys perjalanan pembuatan visa Amerika aku gitu kan. Kayak memang struggle gitu, cuma ya memang harus dijalani gitu kan karena suamiku tinggal di Amerika gitu kan. Mau nggak mau aku juga harus tinggal di sini gitu. Jadi harus fight untuk berjuang untuk mendapatkan visa itu sendiri kayak gitu. Guys, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau bertanya mengenai proses visa Amerika, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar, nanti bakalan aku bantu jawab soal pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya ada perkataan aku yang mungkin ada salah, mohon maaf ya guys. So teman-teman boleh banget nih bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe channel aku. Dan kayaknya sekian dulu untuk video aku kali ini. Thank you for watching and have a good day everyone.